Tingginya animo pendaftar ibadah haji di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan ditambah kondisi pandemi yang membuat 2 tahun pelaksanaan ibadah haji tertunda semakin memperpanjang antrean keberangkatan ke Tanah Suci hingga lebih dari 30 tahun. Kondisi itu telah membuat sebagian pendaftar ibadah haji menarik kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan memilih untuk melaksanakan umroh. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, Muflih B. Fatah, di sela serah terima jamaah calon haji kelompok terbang 17 dan 18 di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 30 Juni, di mana untuk Kabupaten Mamuju Tengah saja, antrean untuk bisa berangkat menuju ke Tanah Suci bisa mencapai 35 tahun. Sementara Wakil Bupati Sinjai Andi Kartina Otong menyatakan, dari informasi kantor Kemenak di wilayahnya, diketahui banyak kalangan lansia yang menarik uang muka BPIH. Mereka umumnya pesimistis bisa berangkat, karena masih harus menunggu hingga setidaknya 25 tahun. Harapan saya mudah-mudahan regulasi ini bisa berubah ke depan. Dan kasihan juga para lansia yang sudah lama menunggu menabung baru tidak diberangkatkan hanya karena persoalan aturan regulasi yang 65 tahun dan Dan pendaftar di Sulawesi Barat ini sudah menghampiri 35.000 di 6 kabupaten. Jadi memang dibutuhkan kesabaran kepada calon-calon tamu-tamu Allah. Panjangnya daftar antrean di Sulsel dan Sulbar juga dipicu kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengurangi kuota 46,5% dari kuota sebelum pandemi COVID-19, di mana hingga saat ini berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Haji Sulsel, tercatat ada 239.398 orang calon jamaah haji yang telah mendaftar dari 24 kabupaten dan kota. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Ridwan Roka, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang kontestasi pemilihan umum atau pemilu di tahun 2024 mendatang, Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN siap mendukung Komisi Pemilihan Umum dalam menjaga keamanan data hingga sistem informasi partai politik. Saat ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 1 Juli, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan ia optimistis BSSN mampu mengamankan gelaran pemilu 2024 dari ancaman serangan siber. Hinsa Siburian menerangkan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan lapisan stakeholder terkait, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga Mahkamah Konstitusi. Kita mengamankan pemilu sudah punya pengalaman ya. Di tahun 2019 kita sudah terlibat mengamankan, demikian juga pilkada serentak kita sudah membantu mengamankan. Tentu kita sudah melaksanakan evaluasi dan kerjasama ya. Sudah melakukan MOU ya dengan KPU, kemudian juga dengan Bawaslu. Hinsa menambahkan BSSN akan mengawal keamanan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pemilu 2024, mengingat adanya sejumlah data sensitif yang dikelola. Dari Bogor, Jawa Barat, Asfar Muhammad, Helmut Timoti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi dari 10 pemerintah provinsi di Sumatera agar percepatan pembangunan di kawasan Sumatera dapat segera terwujud. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dalam rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru Riau Kamis 30 Juni. Menurut Mahyeldi, saat ini masing-masing pemerintah daerah terkesan berjalan sendiri, bahkan terkesan ada persaingan terutama dalam hal pembangunan. Hal itu berpotensi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara regional di Sumatera sehingga perlu disikapi. Terlebih, kondisi itu menjadi penting menimbang perkembangan situasi global yang harus diantisipasi dari awal. Kita usulkan ke depan perlu ada perencanaan Sumatera ke depan, sehingga memang segala sesuatu
pembangunan Sumatera itu bisa terintegrasi dan kemudian juga bisa menyatu dan bisa saling menguatkan satu provinsi ke yang lain. Kenapa? Karena yang pertama potensi kita berbeda, jadi perlu disinergikan. Dan kemudian yang kedua, kita perlu melihat ada perkembangan global, ya, itu ada di depan mata kita. Tidak hanya pengintegrasian perencanaan pembangunan di Sumatera, beberapa hal lain seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera hingga persoalan harga tandan buah segar sawit juga ikut disuarakan oleh seluruh gubernur se-Sumatera. Sehingga menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo mengusulkan para gubernur se-Sumatera untuk membentuk sebuah forum guna mempermudah komunikasi setiap persoalan di daerah dengan pemerintah pusat. Kalau bisa ada ketua forum, sehingga aspirasi yang disampaikan oleh para gubernur tadi itu dibuat dalam satu bentuk, ya, satu bentuk dokumen yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk supaya kita linkkan dengan kementerian lembaga yang ada di pusat, sehingga persoalan-persoalan yang tadi terkait dengan soal harga sawit yang rendah, kemudian konektivitas jalan, hutan lindung, perikanan, pertanian itu bisa kita linkkan bersama. Wempi menilai rakor yang dihadiri langsung oleh 10 gubernur dan wakil gubernur beserta jajarannya cukup strategis. Sebab langkah ini menjadi bukti perencanaan pembangunan daerah bersama dan saling mendukung, memberikan efek positif tidak hanya terhadap perkembangan daerah, akan tetapi masyarakat masing-masing. Dari Kota Pekanbaru Riau, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepergian seorang sosok panutan bagi para pegawainya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo telah berpulang kepada Sang Pencipta pada Jumat 1 Juli 2022 karena sakit infeksi paru-paru. Politikus asal PDI Perjuangan tersebut akan disalatkan di Masjid Kuba Kementerian Pan RB dan akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widiantini di Jakarta Jumat 1 Juli menjelaskan bahwa nantinya yang akan bertindak sebagai irup di Kementerian Pan RB adalah Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno akan menjadi irup di Taman Makam Pahlawan. Dan rencananya hari ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan akan disembayangkan di Masjid Kuba di Kementerian Pan RB. Kemudian juga kami juga ingin menginformasikan yang akan menjadi irup nanti di kantor Menpan adalah Bapak Menko Polhukam sebagai Menpan RB ad interim. Kemudian yang menjadi irup di Taman Makam Pahlawan adalah Menteri Sekretaris Negara. Sebelumnya, Menpan RB tersebut sempat dirawat secara intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo dan kini jenazah telah dibawa ke rumah duka di kawasan Widya Chandra. Dari Jakarta, Putri Hanifah Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tidak hanya antrian kendaraan yang tampak saat mengisi BBM, sejumlah warga juga berkumpul untuk mencari tahu perihal pendaftaran pembelian BBM bersubsidi lewat aplikasi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara. Beberapa warga yang telah membeli BBM menyempatkan singgah sejenak mengunjungi gerai sosialisasi. Terhitung mulai 1 Juli 2022, pemerintah melakukan registrasi warga yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi dengan memanfaatkan situs web dan aplikasi My Pertamina. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemanfaatan subsidi BBM tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi kalau dari penjelasan masuk website dan ternyata
Yang paling penting adalah QR code dan pembayaran masih bisa menggunakan tunai. Nah, itu sangat membantu sih sebenarnya. Ini tepat sasaran. Pihak Pertamina menyikapi tantangan uji coba ini dengan menggelar sosialisasi secara langsung di beberapa SPBU di Kota Manado. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin membantu warga masyarakat dari segala kalangan untuk bisa mendaftarkan di subsiditempat.mypertamina.id. Nah, pantauan kami pada hari pertama ini di beberapa SPBU itu normal, lancar. Banyak warga yang sudah mulai berdatangan, baik bertanya ke operator, pengawas, maupun di booth-booth coaching klinik yang kita sediakan. Hingga kini, masih banyak konsumen yang tergolong mampu, namun masih menggunakan BBM bersubsidi, jenis Pertalite dan solar subsidi. Kedepannya, pihak Pertamina berencana melakukan sosialisasi secara paralel ke sejumlah instansi maupun unsur kelembagaan dan pemerintahan di Manado. Sosialisasi tersebut menjadi penting untuk memberikan pemahaman terkait subsidi BBM tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, Atwit Pramono, Kantor Berita Antara mewartakan.